Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para shaimin, shaimat, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan kemuliaan, bulan peluang untuk melipat gandakan pahala, dan juga bulan untuk kita lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa mayyidatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, dan fungsi Al-Quran adalah sebagai hidayah, sebagai pembeda, sebagai penjelas bagaimana umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga wajar Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Shaimin, shaimat dimanapun berada, maka indikator kita serius menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah di bulan Ramadan, di samping kita berpuasa, di samping kita taraweh, qiyamul lail, maka interaksi kita dengan Quran juga harus lebih optimalkan dibandingkan hari-hari kita di luar Ramadan. Kenapa? Karena ini momentum untuk lebih dekat dengan sumber kehidupan kita, dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran yang memang diturunkan di bulan Ramadan. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan Quran? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi hidayah buat kita? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pembeda antara hak dan batil? Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan penjelasan kepada kita? Sebagaimana fungsi Al-Quran itu hidayah, penjelas dan pembeda, interaksi kita memang tidak cukup dengan sekedar membacanya saja. Bahwa Allah dan Rasulnya menjanjikan setiap huruf demi huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala 10 kebajikan. Dan kalau seandainya kita baca di hari-hari Ramadan, maka akan terjadi lagi pelipat gandaan pahala. Itu betul adanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebajikan dari satu huruf. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sederhananya, kalau seandainya kita baru saja bisa selesai membaca Quran, baru mengatakan membaca alif lam mim, lalu karena ada kendala, karena ada hambatan, berhenti kita membacanya, insya Allah kita sudah mendapatkan 10 kali 3 huruf, 30 kebajikan. Karena kita membacanya di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan lagi pahalanya seperti pahala-pahala ibadah wajib. Itulah keistimewaan Ramadan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Tetapi, apakah dengan sekedar membaca kita bisa mendapatkan hidayah? Apakah dengan sekedar membaca huruf demi huruf, kata demi kata, atau kalimat demi kalimat kita bisa mendapatkan penjelasan, pembeda antara hak dan batil, atau mendapatkan hidayah untuk diri kita, keluarga kita, atau masyarakat? Membaca hanya memberikan peluang kita mendapatkan pahala. Maka pilihannya adalah kita harus naik kelas. Yang selama ini kita sudah berinteraksi dengan Quran, alhamdulillah, dengan membacanya, bacaannya bagus, dengan tajwid dan makhrajnya benar. Tetapi karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kita mungkin tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-firmannya yang kita baca. Maka kita harus naik kelas. Dari sekedar membaca, kita harus bisa naik kelas
dengan memahami terjemahan atau artinya. Insya Allah akan ada inspirasi, akan ada ilham, akan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan membaca terjemahannya. Kita naikkan lagi kelas kita dari membaca terjemahannya, kita tadabburi terjemahannya itu, kita renungkan, kita resapi, kita jiwai, maka pasti akan terasa betul-betul Al-Quran itu adalah hidayah, Al-Quran itu adalah bayinat, bahkan Al-Quran itu juga adalah syifa, obat bagi jiwa, hati atau perasaan kita yang mungkin sedang ada masalah. Soimin, soimat dimanapun berada. Kalau kita ingin naik kelas lagi, yang tadi awalnya membaca, kita naikkan kelas kita, bisa membaca terjemahannya, kita naikkan lagi level kita tadabburi, maka level berikutnya adalah dengan memahami maksud dari ayat yang kita baca, memahami maksud dari terjemahan itu, bukan dengan sekedar mentadabburi, tapi membaca tafsirnya, maka insya Allah akan begitu banyak hidayah, inspirasi, pelajaran yang bisa kita dapatkan. Soimin, soimat, dimanapun berada. Sampai level ini sebenarnya sudah banyak manfaat yang bisa kita rasakan, yang kita dapatkan dari interaksi kita dengan Al-Quran. Tapi puncaknya adalah ketika kita membaca ayat, kita pahami terjemahannya, kita tadabburi, kita pahami tafsirnya, lalu kita amalkan. Maka ini adalah puncak interaksi kita dengan Quran. Dan peluang itu bisa kita mulai, kita maksimalkan di hari-hari Ramadan ini. Karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Soimin, soimat dimanapun berada, saya mengajak kepada kita semua, mari interaksi kita dengan Quran di Ramadan tahun ini lebih bagus, lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan interaksi kita dengan Quran pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk sekedar dibaca, bukan sekedar untuk diperlombakan, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dipahami, untuk kita jadikan pedoman. Dan untuk bisa memahami, mempedomaninya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, pilihannya adalah naikkan kelas kita dari sekedar membaca, memahami terjemahannya, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, memahami pendapat para ulama terkait ayat-ayat yang kita baca, lalu setelah itu kita amalkan, maka insya Allah akan terbukti memang Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.